Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 7 ayat 25 sampai 31. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia, seperti yang kita kenal sekarang, akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 6 ayat 20 sampai 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi.
Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berani untuk tidak mendekat pada dunia ini. Banyak orang hidup selalu dalam konflik berkepanjangan dengan orang lain, bahkan sesama anggota keluarga sendiri. Ada orang tidak bisa tidur nyenyak dan bisa stres, depresi, bunuh diri hanya karena gelisah dengan segala sesuatu yang dimiliki. Iri hati, kecemburuan, fitnah satu sama lain, susah untuk rukun, tidak setia terhadap pasangan, susah beribadah dan berderma untuk orang lain. Orang-orang ini mengalami hal-hal tersebut bukan karena mereka memiliki banyak hal di dalam hidup ini, seperti uang, kuasa, kedudukan, materi, status sosial, jabatan, dan lain-lain. Mereka jatuh dalam masalah-masalah di atas karena mereka sangat melekat dengan segala sesuatu yang mereka punya, mengagung-agungkannya, dan lebih parah lagi ada yang menggunakannya untuk menindas orang lain, menyengsarakan dan tidak sedikit pun berbelas kasihan terhadap sesamanya. Paulus menasihati jemaat di Korintus melalui suratnya agar mereka tidak boleh melekat dengan dunia ini. Mereka tidak boleh menggantungkan atau menganggap bahwa segala sesuatu yang disebutkan tadi sebagai Tuhan mereka atau sebagai yang menyelamatkan dan membahagiakan mereka. Sekali mereka menghayati seperti itu, mereka sesat dan menderita. Semua itu hanyalah alat dan sarana untuk melayani dan menolong orang lain. Hanya dengan itu, jiwa, ketenangan diri dan batin, dan keselamatan kekal dapat tercapai. Jika tidak, orang menyengsarakan dirinya sendiri untuk keselamatan. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memuji, mendukung dan meneguhkan setiap orang yang bijaksana dalam hidupnya. Ia mengapresiasi, menguatkan dan menghibur semua pihak yang berani untuk bersikap bijak, setia bertahan, tidak melekat dan tidak diperbudak atau diperhambakan oleh hal-hal yang duniawi dan fisik. Ia juga secara tegas dan terbuka mencela semua mereka yang dengan tahu dan mau menghidupi dan mempertahankan pilihan-pilihan hidup dan tindakan yang salah, apalagi sama sekali tidak berdaya atasnya. Dengan istilah berbahagialah, ia menunjuk kecerdasan, komitmen, kesetiaan dan sikap bijak orang-orang
yang berani berkorban dan lebih memberi prioritas terhadap ganjaran positif dari Allah yang kelak mereka dapatkan. Ia juga mencela semua pihak yang tidak peduli dengan hal-hal hakiki dan menjadikan hal-hal duniawi sebagai penyelamat dan segala-galanya bagi mereka. Kedua bacaan kitab suci pada hari ini memberi pesan kunci, yakni orang harus berani bersikap bijak dalam hidup ini, dan bahwa hidup yang bijaksana itu tidak lain adalah lebih sabar untuk mengejar hal-hal yang benar dan luhur, serta tidak melekat pada hal-hal duniawi. Semoga demikian. Amin.